Pertandingan yang memang pekan ini bakal menyelenggarakan UFC Columbus. Karena ini bakal diselenggarakan pada Minggu waktu Indonesia ya. Ya, Dan juga memberikan beberapa pertandingan menarik. Salah satunya di bagian main event Curtis Blades versus Chris Daukaus di kelas berat ya. Jadi sebelumnya tuh emang ini tuh sebenarnya dadaan ya si Daukaus sama Blades jadi main event. Karena kan sebelum itu kan yang jadi main event di UFC Columbus ini tuh ada Jan Blachowicz versus Salisbury Rakic di kelas berat ringan. Tapi memang beberapa bulan sebelum bertanding itu si Blachowicz mengundurkan diri dari pertandingan karena mengalami cedera di bagian belakang ya, bagian belakang punggung istilahnya gitu. Tiba-tiba yang di main event itu memang Blades versus Daukaus akhirnya diangkat jadi naik pangkat main event. Ya, jadi kalau menurut Awe sendiri melihat bagaimana sih melihat pertandingan di main event ini gitu di UFC Columbus. Kita mulai dari bahas yang pertama dulu ya, nih kita tentang main event antara Curtis Blades lawan Chris Daukaus. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, Puan ya. Soalnya kan kedua petarung ini punya background yang agak berbeda ya. Yang satu pegulat, yang satu striker. Jadi pertarungan ini nanti kemungkinan besar bakalan klasik antara pegulat dan petarung striker gitu. Jadi kalau keduanya juga baru ini ya. Siapa? Yang satu si Blades baru dalam rekor yang bagus ya nih. Satu pertandingan satu menang, soalnya dia kemarin dari Golden Street. Sedangkan si Daukaus datang baru terluka habis kalah dari Derrick Lewis ya. Itu kok dari segi rekor mungkin. Emang mungkin ini ya, si Daukaus juga barusan kalah dari Derrick Lewis, kemudian si Blades barusan menang dari Jairzinho ya. Tapi emang pertandingan ini menurutku juga menarik sih kalau dilihat ya, karena sama-sama raksasa di kelas berat. Terus juga kalau nggak salah si Blades ini sekarang peringkat keempat, terus si Daukaus peringkat ke-9. Kemungkinan pemenang dari laga ini tuh bakal masuk ke jajaran elit sih. Kalau misalnya si Daukaus bakal ke peringkat 5 besar, atau mungkin si Blades bakal turun peringkat sih ke luar 5 besar, bisa juga kayak gitu. Dari apa tadi juga siapa itu? Si Daukaus kemarin juga udah bilang kan dia. Pokoknya kemenangan dari si Blades ini bisa bikin dia langsung ke 5 besar nih. Makanya dia lawan pertandingan hari ini dia bilangnya semangat, saya mau naik pokoknya ke 5 besar begitu. Jadi ada motivasi tersendiri. Ada motivasi tersendiri ya dari Daukaus ya. Nah, terus kalau misalnya kalau Bang Awe lebih mending yang menang siapa sih nih? Prediksi. Kalau ditanya yang menang ini agak gimana ya? Soalnya kedua petarung ini itu benar-benar punya kelebihan masing-masing ya. Iya. Bilang kita nanti dia jadinya pertarungan bawah, mungkin Blades soalnya dia pegulat, tapi lawannya Daukaus dia lebih hitam BCC kan. Nah itu lebih hitam BCC kan. Nah itu mungkin jadinya kalau nanti di bawah juga Curtis bisa kesusahan. Jelas banget itu. Jadi mungkin solusinya emang main atas. Tapi kalau main atas, kalau aku sih lebih ngunggulin si ini ya, ngunggul si Daukaus ya. Cuma tinggal siapa sih yang dapat momen duluan bisa menyerang lebih telat gitu. Rekor KO-nya juga. Rekor KO-nya si Daukaus itu 11 KO dari 12 kemenangan ya. Kalau Curtis Blades itu emang dia punya 15 kemenangan dan KO-nya dia 10 kali dan 5 decision. Dia emang jarang menang submission, nggak pernah menang submission sama sekali sih, mungkin dua-duanya juga meskipun mereka juga
ahli pertarungan bawah. Hmm. Tapi kalau memang cara tekniknya si Dalkos ini emang menurutku lebih oke sih kalau ngomongin striking ya. Berarti kalau Kohan dukungnya Dalkos ini. Iya, dukungnya Dalkos sih. Lawe siapa nih? Berarti kita kontra ini. Saya lihat sih malah ke Blade sih ini. Soalnya kan nanti ya pasti di awal dia nanti langsung takedown, sergap takedown. Nah, terus dia mulai dah itu permainan dominasi dia di atas, positioning. Nggak bisa bikin si siapa Dalkos bergerak kan pasti dia. Terus nanti akhirnya desisi, nah menang dah itu si Blade. Jadi mungkin incernya emang dominan ya si Blade ini ya. Iya. Ini serang lanjut ke pertandingan selanjutnya sih yang apa namanya? Selanjutnya ya. Dan sorotan juga sih di UFC Columbus, yaitu Askar Askarov versus Kai Kara France. Ya, di kelas terbang memang kalau dikatakan alasan bulan sponsor tuh karena ya, ini juara kelas terbang saat ini Davison Figueiredo dia pernah bilang bakal pengen lawan sama Kai Kara France di apa sebagai pemenang selanjutnya gitu. Yeah. Tapi kan posisinya si Kara France ini nggak bisa karena dia harus melawan Askar Askarov duluan. Kai Kara France itu peringkat ke-6, sementara si Askar Askarov peringkat kedua. Kemungkinan mereka tuh bisa nanti siapa pemenangnya bakal lawan si Davison sih. Tapi dapat yang title gitu. Antri dulu nggak sih? Kan si Davison mau ketemu. Nah, tapi ini Om dapat kabar dari jurnalis kondang MMA si Ariel Herwani, dia dapat kabar kalau UFC itu merencanakan pertarungan keempat ya untuk Figueiredo versus Moreno. Ya rencananya sih kalau omongannya si Ariel Helwani itu pada Juli alias di pekan pertarungan internasionalnya UFC sendiri. Mungkin buat nambah-nambah aja karena mungkin di situ line up-nya juga pada kesulitan juga mencari line up, makanya solusi yang terbaik mungkin UFC pengen mempertemukan mereka di keempat kalinya aja. Sekalian karena mungkin tapi hasilnya mungkin bisa berbeda dengan pikirannya UFC ketika pemenangnya Askar Askarov versus Kai Kara France ini bisa menang telak ya, maksudnya nggak ada cedera berarti, jadi kan kalau bisa bertanding dengan cepat ya di bulan Juli gitu. Nah kalau melihat Askar Askarov ini kan dia lagi rekor bagus ya, 14 menangan tanpa terkalahkan sama sekali. Dia juga berasal dari Rusia dan juga tempat lahirnya di Dagestan. Wah ini udah bau-bau perkabiban ya, bau-bau perkabiban. Dan apa namanya, mungkin dia bakal menggunakan gaya gulatnya sih untuk sambungan ya dia. Bakal gulatnya untuk ngalahin si Kai Kara. Ya mungkin cara satu-satunya untuk menghentikan apa namanya kekuatan dari Kai Kara ya emang dengan gulatnya Askar sih. Udah jadi obat sendiri. Kalau menurutku pengen banget sih aku menang, yang menang tuh si Askar sih daripada si Kai Kara karena Kai Kara juga peringkat 2 yang harusnya tuh dapat title shot tapi belum dapat. Udah layak banget ya. Emang persaingan di kelas terbang ini emang sempit banget sih kayaknya. Sampai UFC pengen 4 kali pertandingan Moreno sama Davison. Tuh, kalau menurut aku sendiri gimana? Wah. Berarti kita lagi-lagi kontra ini. Kalau Kohan mungkin mikir Askar bakal menang gitu. Kayaknya sih ini tahunnya kayak Kara ya. Ini tahunnya banget sama kayak dia dijulukin Don't Blink bukan tanpa sebab loh. Cody Garbrandt Cody Garbrandt mantan juara UFC kelas bantamweight sekelas Cody Garbrandt KO sama Kai Kara France. Itu menunjukkan bahwa dia itu Kai Kara ini punya power pukulan yang ngeri banget ya. Belajar kickboxing. Ya kan dia anak CKB kan. Anak CKB kan. Citi kickboxingnya di Selandia Baru dan dia juga pernah belajar di Tiger Muay Thai Thailand ya. Iya, kan dia punya background yang benar-benar bagus banget di kickboxing gitu. Jadi kalau saya
pikir ini mungkin kalau nanti kayak si Askar bisa perpanjang itunya, perpanjang waktunya. Kayaknya dia bisa jadi ke desisi ya, kemenangan desisi buat Askar. Tapi ini kayaknya lebih ke kayak Kara, nanti dia bisa ambil satu kesempatan buat kasih pukulan keras, KO cepet nah. 2 pertandingan. Ya emang kalau ngomongin soal pengalaman bertanding profesional paling banyak emang si Kai Kara sih, 20-an kemenangan, sama kalahnya juga banyak juga. Main pengalamannya 15 kali pertandingan profesional. Cuman dia pernah menyandang juara di salah satu promosi berbasis di Rusia, ICB namanya kayaknya. Si Askar. Iya, jadi emang karirnya gampang banget mudah kalau bergerak di UFC, apalagi dia juga dekat sama lingkup Rusia. Tapi tinggal mental-mentalan mereka aja sih waktu masuk ke oktagon, benar-benar strateginya masing-masing. Tapi yang jelas mungkin Askar juga bisa menjaga jarak untuk atasi kekuatan mentahnya si Kai Kara, powernya. Berarti ini kita 2 pertandingan main card ini kita kontra terus ya ini ya. Cortez tadi harus kontra ini. Ya sebenarnya juga masih ada banyak pertandingan lagi ya, kayak misalnya pertandingan di Alexa Grasso versus Joanna Wood di bagian perempuannya juga ada. Terus ada Ilir Latifi, Alexei Oleinik di kelas berat juga. Terus kayaknya di kelas welter tuh juga ada Neil Magny versus Meg Griffin. Ya akhirnya Neil Magny akhirnya juga comeback juga ya setelah kemarin dia comeback sama si Khamzat Chimaev. Setelah hanya udah mau tapi ternyata cuma omong kosong atau gimana, kita juga nggak tahu sih. Manis di bibir. Iya. Terus selanjutnya ya emang mungkin orang-orangnya nama awam semua sih, tapi emang cocok banget tetap dilihat sih. Iya sih, harus sih ini. Columbus itu minggu. Buat yang penasaran sama ada Oleinik juga kan, veteran MMA, Ezekiel Chad. Dia punya kuncian yang keren itu. Nggak boleh buat haram buat dilewatkan ya. Yaudah gitu aja Bola Sport. Terima kasih telah mendengarkan kami berbicara. Saya dari Kohan. Saya Awe. Perkenalan di akhir nggak apa-apa. Udah pokoknya nanti kalau ada itu tadi ulasan dari kami tentang UFC Columbus. Kalau misalnya kalian ingin memberikan tambahan, silahkan di komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe, terus like, komen, Bola Sport, bunyikan loncengnya. Oke, udah gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.